besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Shalom, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar, sehat semua? Mari yang bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Saya ingin melihat wajah-wajah, puji nama Tuhan. Setelah sekian lama akhirnya kita bersama kembali di tempat ini, amin. Kita rindu untuk bersekutu bersama-sama, amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara, kita boleh bangkit berdiri. Haleluya, puji Tuhan. Wow, luar biasa. Terima kasih. Mari kita akan mulai ibadah kita. Kita akan bersatu hati. Kita akan tundukkan kepala. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu Tuhan gak pernah habis-habisnya dalam hidup kami. Kalau kami ada di tempat ini dan berdiri di tempat ini Tuhan, itu karena kebaikan-Mu, karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Engkaulah pemilik hidup kami Bapa. Terima kasih ya Bapa.
Pagi ini Tuhan, kami mau bawa kerinduan hati kami Bapa. Kami mau bawa hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Segenap hati kami, segenap hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Kami rindu Tuhan memuji dan memuliakan Engkau. Biar umat-Mu Tuhan di tempat ini Bapa memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Yesus. Satukan hati kami Tuhan, satukan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapa, Engkau hadirkan pribadi-Mu yang dahsyat di tempat ini. Nyatakan kebesaran-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Lawat segenap umat-Mu di tempat ini Bapa. Tidak ada satupun yang terlewatkan dengan lawatan pekerjaan-Mu yang dahsyat. Terima kasih Yesus, terima kasih. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya. Mari segenap umatnya nyatakan syukur-Mu di hadapannya. Nyatakan hati-Mu, nyatakan kerinduan-Mu di hadapannya. Oh haleluya. Yes Lord. Demikian umat-Mu. Kini saatnya. Yes Lord. Berdiri di altarnya. Yes Lord. Sebab Allah Maha
sungguh percaya hadirat-Mu yang sanggup mengubahkan kami. Hadirat-Mu yang sanggup memulihkan hidup kami. Terima kasih Yesus. Kami mau tenggelam lebih lagi di dalam hadirat-Mu. Mari yang mengasihi nama Tuhan, mari berikan sorak-sorai yang terbaik. Sorak-sorai yang terbaik. Haleluya. Thank you Jesus. Saudara percaya, setiap firman-Nya katakan bahwa setiap hati yang berduka akan diberikan sukacita. Setiap hati yang terluka akan dihiburnya. Amin. Amin. Nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan kami semua. Haleluya. Woo! Oh, haleluya. Katakan saudara, Kau ubah tatapku jadi tarian. Amin. Kau bukakan kain kabutku.
Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau berikan sukacita yang melimpah di tempat ini. Terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan menikmati Engkau. Mari terus menyembah Tuhan. Dialah sang pemilik hidup kita. Firman yang berkata kita adalah kepunyaannya. Kita adalah miliknya. Itu artinya apapun yang saudara dan saya alami, kita gak perlu takut. Kita gak perlu khawatir. Karena kita punya Tuhan yang besar, yang selalu ada bersama dengan kita. Terima kasih Yesus. Kami siap terima kemenangan daripada-Mu Yesus. Umat-Mu siap Tuhan. Oh haleluya. Yes Lord Jesus. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami gak akan pernah menyerah ya Tuhan. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan bersama, aku punya Tuhan yang besar, yang
bahwa kemenangan Tuhan sudah berikan Tuhan dalam hidup setiap kami Tuhan. Sebabnya kami mau terus pegang Tuhan janji-Mu ini dalam kehidupan kami. Masalah, persoalan, tantangan boleh datang dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya Tuhan, kemenangan sudah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, itu sebabnya Tuhan bicara kepada setiap kami, terus ingatkan, terus tuntun Tuhan langkah-langkah dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya satu patah kata saja dari firman-Mu itu sanggup mengubahkan hidup setiap kami. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang kehilangan harapan dapatkan harapan, yang sedang lemah tertatih-tatih dalam perjalanan dibangkitkan kembali bersama dengan firman Tuhan. Yang butuh mujizat dapatkan mujizatnya Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita jemaat Tuhan yang siap dengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Silahkan duduk orang-orang hebatnya Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya. Saya tadi serasa ada di sorga, saudaraku ya. Ketika memuji, menyembah Tuhan. Bisa kasih tepuk tangan sekali lagi buat tim praise and worship kita. Luar biasa, saudara, diberkati Tuhan. Jadi jemaat GBITCC ya, saudaraku ya. Nah, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya berdiri tempat saudara semuanya. Tak kenal maka tak sayang. Sebabnya saya izinkan saya memperkenalkan diri kepada saudara semua jemaat GBITCC pagi hari ini. Nama saya Pendeta Frankie Go, saudaraku. Saya diizinkan Tuhan untuk mengembalakan pelayanan di Bekasi. Berapa bulan lalu Pak Gembala sudah berkenan juga melayani tempat kami, saudaraku ya. Dan kemudian saya sudah mempunyai satu orang istri saya ikut bersama-sama, ada Eli Susanti, istri saya, saudaraku ya. Dan ini anak tunggal saya, anak satu-satunya, Kayla, saudaraku. Udah besar ya. Dia sudah sudah bekerja dan juga sambil kuliah, saudaraku, Tuhan percayakan. Sekian tentang saya dan mari kita bicara banyak tentang Tuhan pagi hari ini. Yang setuju katakan amin. Nah, saudaraku, saya berikan tema untuk saudara yang senang dengan tema firman Tuhan. Boleh tampilkan murid atau pengikut. Foto siapa, saudaraku? Pasti kenal semuanya. Dan kalau hari ini saudara ditanya, saudaraku ya, ditanya oleh beliau dulu sebelum kasusnya. Ditanya. Iya. Ada sahabat saya juga Pak Esra sini ya. Wah, luar biasa Pak Esra ya. Terima kasih. Kalau ditanya saudaraku berapa bulan yang lalu mungkin kita dipanggil di kantor beliau ya, Kadif Propam, siapa yang gak takut saudaraku? Ditanya kita, murid atau pengikut? Saudara jawab apa saudara? Hah? Mau jadi murid atau pengikut? Nah saudaraku, ini just joke ya foto ini. Tapi kalau kita bukan ditanya oleh FS, pagi hari ini kita ditanya oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, mau jadi murid atau jadi pengikut? Saudara jawab apa saudaraku? Murid ya. Yang mau jadi murid boleh lambaikan tangannya. Wah semuanya, Pak Gembala semuanya mau jadi murid ya. Puji Tuhan saudara. Nah kenapa kita harus jadi murid saudaraku? Karena gini, satu kali kalau saudara suka nonton film kungfu saudaraku, zaman dulu itu bukan guru yang cari murid. Tapi murid yang cari guru. Mereka berusaha cari siapa guru yang hebat saudaraku dan murid ini berjuang supaya bisa dijadikan murid. Dan gak gampang ya kan. Ada satu orang murid dia memohon minta-minta, guru, master, saya mau jadi murid. Gak bisa, saya gak terima lagi murid, tolong guru. Wah dia memohon-mohon sampai akhirnya si guru ini lihat. Ini kayaknya anak muda ini punya hati, punya kualitas, punya karakter, kayaknya bisa nih untuk dijadikan murid. Akhirnya saudaraku dilatih, digembleng saudaraku, ya kan, kadang digebukin, kadang dibiarin, kadang latihannya aneh-aneh. Tapi karena si anak muda ini mau jadi murid, kira-kira menurut saudara udah digebukin, udah dihajar saudaraku, ya, udah disuruh latihan mungkin yang aneh-aneh, yang enggak-enggak. Padahal gurunya punya maksud apa? Melatih, ya kan? Kira-kira murid itu tetap mau latihan atau enggak, saudaraku? Hah? Atau dia mundur, Pak? Bu, dia marah, ya kan? Wah, gimana sih? Kok latihan kungfu enggak belajar-belajar? Setahun 2 tahun latihan terus. Disuruh bangun pagi bawa air terus.
gak pernah dilatih jurus. Gitu enggak saudaraku? Enggak ya, kenapa? Si murid ini tahu sepanjang dia latihan keras, sepanjang dia taat, satu hari nanti dia akan menjadi serupa seperti gurunya. Setuju katakan amin. Nah saudaraku, pastikan bahwa hari ini kita jadi murid bukan pengikut. Kalau pengikut saudaraku dilatih, digembleng, dimarahin sama gurunya. Kira-kira gimana kalau cuma jadi pengikut? Bukan murid. Gimana Bu? Ngambek ya, marah ya. Lari mungkin saudaraku. Wah emangnya guru lu doang. Kabur saudaraku. Dan hari ini Tuhan nggak cari pengikut, dengar baik. Jemaat Tuhan, Tuhan cari murid. Yang sudah katakan amin. Kenapa? Karena gini. Karena Tuhan, saudaraku, mau setiap kita untuk jadi pemenang. Katakan sama-sama pemenang. Katakan sama-sama pemenang. Tadi pujian kita yang terakhir berkata bahwa saya dan saudara kita dijadikan Tuhan menjadi pemenang. Amin. Yang pemenang katakan yes. Saudara yang yakin saudara menang katakan amin. Kayaknya dari muka saudara kurang yakin kayaknya. Coba lihat kiri kanannya ya. Muka kayak gini, tampang kayak gini, tampang pemenang atau bukan ya. Saudaraku, tapi seringkali saudaraku kita lupa bahwa kita pemenang. Kenapa? Karena situasi, keadaan, masalah seringkali membuat kita bukannya pemenang Pak. Bukannya pemenang Bu, tapi apa? Pecundang saudaraku. Sebabnya hari ini Tuhan mau mengingatkan setiap kita. Bilang kiri kanannya, friend, sadar hari ini. Amin. Sadar bahwa kita pemenang. Pemenang itu gini saudaraku. Ya, masalah tantangan boleh datang kalau saudara nonton film, jagoan itu gimana? Jagoan itu gimana? Kalah dulu baru menang. Mungkin hari ini Tuhan izinkan situasi membuat kita terhempas. Membuat kita seakan-akan berjalan dalam lembah kekelaman. Tapi selama kita adalah pemenang. Daud katakan, dalam lembah kekelaman, aku tahu bahwa Tuhan menyertai aku. Yang setuju katakan amin. Mungkin hari-hari ini masalah membuat saudara tertunduk. Membuat saudara sepertinya terhempas, saudara kehilangan harapan. Tapi percayalah, yakinkan diri saudara bahwa setiap kita adalah pemenang. Yang setuju katakan amin. Ada benih pemenang dalam hidup saya dan saudara. Ada Roh Kudus dalam hidup setiap kita. Dan dengar baik, Tuhan ingin kita jadi pemenang. Nah, pemenang itu saya mau bilang gini, bukan ditolong Pak. Bukan ditolong Bu. Pemenang itu gimana? Pemenang itu dilatih. Katakan dilatih. Nah, buat kita manusia, saudaraku, lebih enak mana? Ditolong atau dilatih? Serius. Saudaraku ya, lebih saudara punya utang banyak nih saudaraku ya, punya utang banyak. Lebih enak mana? Ditolong, ada yang tolong bayarin saudara lunas langsung atau dilatih Pak Bu? Hah? Ya. Ditolong, manusia itu pada dasarnya lebih enak ditolong. Tapi Tuhan sekali lagi mau melatih kita. Karena kita adalah pemenang. Pemenang itu bukan ditolong Pak, Bu. Kalau ditolong itu namanya apa? Curang. Ya, betul ya. Pemenang itu harus dilatih Pak. Dilatih Bu. Saudara lihat atlet, mereka yang berdiri di podium dapat medali emas, tanya sama mereka. Mereka itu bukan ditolong, mereka dilatih, bangun pagi, kerja keras, disiplin Pak, Bu. Ya, nah Hakim-Hakim 3 ayat 1 sampai yang kedua. Saya akan kasih saudaraku menjadi dasar firman Tuhan buat setiap kita pagi hari ini. Hakim-Hakim 3 ayat 1 sampai dengan yang kedua. Cukup terlihat? Oke, ya, yuk kita baca sama-sama ya. 2, 2, 3. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantaran mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah-sudah dilatih berperang oleh Tuhan. Yang mau dilatih katakan yes. Yang mau dilatih katakan mantap. Haleluya. Kayaknya muka saudara tapi nggak yakin saudara ya. Masih muka-muka yang butuh pertolongan saudara ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena dengar baik, Tuhan juga mau tolong kita, nggak usah khawatir saudara. Ya, Tuhan tetap tolong kita kok, nggak usah khawatir. Tapi
saudaraku, Tuhan mau latih kita lebih baik. Kenapa? Karena Tuhan mau menjadikan kita pemenang. Dan sekali lagi, pemenang itu lahir bukan karena pertolongan. Pemenang lahir karena latihan. Ya. Nah, saudaraku, beda ditolong sama dilatih. Ditolong itu gimana Pak, Bu? Enak. Setuju ya? Ditolong itu enak. Dilatih? Sakit. Ya. Sakit dilatih itu. Ya kan? Saudara ada yang sekolah olahraga, saya setiap pagi itu ada antar jemput anak, kita ada saudaraku usaha jemputan, jadi setiap jam 5 pagi saya mesti bangun jemput anak. Selesai kurang lebih sekitar jam 6:30, 7 kurang seperempat, saya nggak balik ke rumah, tidur lagi saudaraku, saya latihan. Ya, olahraga untuk kesehatan. Di sini ada yang suka olahraga? Ada ya, banyak saudaraku ya. Nah latihan itu gimana Pak, Bu? Sakit ya, nggak enak ya. Kita harus lari mungkin, harus push up dan sebagainya. Tapi latihan itu berguna, sakit itu berguna untuk membangun otot-otot jasmani kita. Sudah katakan amin. Nah Tuhan juga mau melatih bukan hanya otot jasmani, tapi otot rohani kita. Otot rohani itu lahirnya gimana? Enggak ujuk-ujuk, betul nggak Bapak Ibu? Ya, harus datang karena latihan Pak, latihan Bu. Nah apalagi, ditolong itu cepat, ya. Latihan lama. Di sini ada yang suka bantu anaknya bikin PR? Ya, ibu-ibu ketawanya kayaknya ketawa nggak enak saudara ya. Apalagi kemarin pandemi kemarin ya, sering terjadi keributan bukan hanya suami dan istri, juga istri dan anak-anak. Kenapa? Karena kita bantu PR kita kayak kesel banget ya kan. Bantu kalau gini, aduh udah sini deh mama aja yang kerjain, papa aja yang kerjain, gampang gini kok kamu nggak bisa-bisa, ya kan? Tapi gimana? Kita bantu anak kita saudaraku? Enggak dong, kita latih dia. Supaya nextnya ada soal berikutnya dia mampu, dia bisa. Setuju saudaraku? Tuhan juga seperti itu. Tuhan ingin saya dan saudara anak-anaknya, kita mampu saudaraku. Amin. Mungkin butuh waktu lama, mungkin gak cepat saudaraku. Apalagi ditolong itu gratis. Dilatih mahal Pak. Ya, saya waktu itu pernah beberapa tahun lalu ikut member gym saudaraku. Dan ketika ikut member gym itu bayar sekian ratus ribu, nggak terlalu mahal, ditawarin apa? PT, personal trainer. Di sini ada yang ikut gym juga, ya. Dan ketika ditawarin PT itu saya tanya, berapa? Lumayan mahal Pak, ya, jutaan. Itu bayar personal trainer. Tapi gini, ternyata saudaraku kita latihan sendiri sama ada pelatihnya, lebih cepat mana hasil latihannya itu jadi? Ada pelatih, betul nggak? Kalau kita latihan, angkat 1, 2 kali, aduh berat. Ya, kita tinggalin saudaraku ya. Atau saudaraku, udah capek udah pulang. Kalau ada pelatihnya gimana? Enggak bisa. Dia apa? Dipaksa. Ya kan saudaraku? Harus bayar mahal, dilatih pula dan apalagi? Dilatih itu harus tega. Ya, pelatihnya itu, ayo Pak, sekali lagi Pak, Bapak bisa. Aduh, coach, udah gak kuat coach. Ayo Pak bisa, terus. Karena pelatih lebih tahu kemampuan kita. Amin. Itu sebabnya saudaraku sekali lagi. Lebih baik ditolong atau lebih baik dilatih? Hah? Serius. Ditolong itu enak ya, keadaan jadi lebih baik saudara. Itu tadi saudara punya utang banyak, ada yang tolong tiba-tiba saudaraku ya. Pak, Bu, gak usah lagi punya pikiran ya. Utang nih, saya tolong. Wah, keadaan kita jadi lebih baik. Utangnya banyak jadi lunas, saudaraku. Beda, dilatih karakter kita yang jadi lebih baik, saudaraku. Makanya dengan kebenaran ini saya baru tahu. Seringkali dulu saya marah, kecewa sama Tuhan. Tuhan, saya udah pelayanan. Tuhan, saya udah lakukan A, B, C, D, saya sebutkan. Kok situasinya gak berubah-berubah? Gini-gini terus Tuhan. Kenapa ya? Kita sering kali kecewa, marah sama Tuhan. Tapi saya baru tahu ternyata saya sedang dilatih oleh Tuhan. Supaya apa? Karena bagi Tuhan mudah untuk mengubah situasi kita. Setuju gak Pak? Setuju gak Bu? Betul ya? Untuk mengubah situasi kita mudah gak buat Tuhan? Selesaiin masalah kita, langsung bebas. Jadi masalah, gampang saudaraku. Lebih susah untuk mengubah hati kita. Sebabnya Tuhan ingin latih kita supaya Tuhan ingin melihat karakter yang lebih baik dalam hidup anak-anaknya. Nah,
kalau ditolong itu fokusnya pada masalah. Betul ya? Itu sebabnya orang yang butuh pertolongan dia harus cari masalah terus supaya ditolong. Nah, kalau dilatih fokusnya adalah sikap hati kita. Kayak tadi, guru kungfu dia lihat, ini muridnya bisa nggak? Mau nggak disuruh ini itu? Kalau dia karakternya udah mau, udah siap dibentuk, dikasih jurus aja, dilatih jurus aja, pasti berhasil. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, sebabnya orang yang fokusnya pertolongan, dia cari Tuhan. Lihat, hanya apa? Berkatnya Tuhan. Mujizatnya Tuhan. Apa yang Tuhan bisa kasih, itu yang jadi fokus, saudaraku. Tapi orang yang dilatih, fokusnya apa? Pertobatannya, karakternya, saudaraku. Oh, dia mengerti kenapa Tuhan izinkan ngalamin situasi masa seperti ini. Supaya kita bertobat. Supaya karakter kita yang diubahkan, saudaraku. Itu sebabnya sekali lagi Tuhan cari murid, bukan sekedar cari pengikut. Dan hari ini kita mesti putuskan untuk kita mau jadi muridnya Tuhan. Amin. Muridnya Tuhan itu sekali lagi dilatih, bukan ditolong. Nah, saudaraku, ditolong itu hanya pengikut orang yang percaya. Bagus yang kita percaya pada Tuhan. Bagus. Betul saudaraku ya? Bagus. Tapi Tuhan mau kita naik level yang lebih tinggi lagi. Bukan sekedar pengikut. Kenapa? Kalau pengikut itu fokusnya cuma berkat, mujizat. Satu kali ada banyak orang mengikuti Yesus, percaya kepada Yesus. Tapi Yesus sampaikan khotbah yang keras. Dan Yohanes 6 ayat 66 bilang, banyak orang yang mengundurkan diri. Tadinya mereka percaya. Kenapa mereka percaya? Mereka percaya karena hidup mereka ditolong. Mereka dapatkan berkat, mereka dapatkan mujizat. Tapi ketika Yesus minta komitmen mereka, saudaraku, banyak yang mundur. Hari ini, banyak gak orang yang percaya kepada Yesus? Banyak. Tapi banyak gak orang yang mau jadi muridnya Yesus? Hari ini, saya percaya terjadi pertobatan di jemaat Tuhan tempat ini. Amin. Fokus kita bukan cuma sekedar berkat. Fokus kita ngikuti Yesus bukan sekedar mujizatnya saja. Tapi supaya hidup kita diubahkan. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Ya, Lukas 14 ayat 33, ada berapa ayat yang saya mau sampaikan. Saya akan bacakan untuk setiap kita. Lukas 14 ayat 33, demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Wah, Yesus tegas. Yesus kasih resiko di awal, saudaraku. Enggak main-main untuk jadi muridnya Yesus. Kalau kita enggak melepaskan diri kita dari segala milik kita, ego kita, kepunyaan kita, enggak bisa jadi muridnya Yesus. Masih mau jadi murid Yesus? Yang mau jadi muridnya Yesus katakan amin. Ya, saudara santai aja, nggak usah tegang-tegang, saudaraku ya. Saudara tegang, saya juga jadi tegang. Nanti khotbahnya jadi makin lama, saudaraku ya. Tapi kalau saudara santai, saya juga santai, khotbahnya cepat. Mau yang lama, mau yang cepat? Hah? Mau yang lama, mau yang cepat, saudaraku? Hah? Lama ya? Oh, berarti pasti ini muridnya Yesus ini, saudaraku ya. Luar biasa. Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau ikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Wah, susah ya Pak. Susah ya Bu, ternyata jadi murid Yesus. Enggak cuma sekedar percaya dengan mulut kita, dengan hati kita. Ternyata untuk jadi muridnya Yesus kita harus naik level. Harus sangkal diri, aduh gak enak. Mikul salib kita dan mengikut Yesus. Ada banyak orang mengikut Yesus cuma hari Minggu doang Pak, Bu. Betul? Pas ibadah ikut Yesus. Jalan serta Yesus hari Minggu doang. Hari Senin sampai dengan Sabtu gimana? Jalan ikut keinginan sendiri, saudara ya. Yang ketawa kayaknya pelaku, saudara. Yang gak ketawa kayaknya pelaku utamanya, saudaraku ya. Oh gak ada, di jemaat sini gak ada, saudara ya. Gak ada. Amin? Amin. Jemaat di gereja sana, yang jauh-jauh sana, saudara, banyak ya. Di sini gak ada. Amin? Di sini semuanya murid Yesus. Yohanes 2 ayat 23 sampai 25. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya.
Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Karena ia mengenal mereka semuanya. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia. Sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Banyak orang percaya pada Yesus. Tapi Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Yesus mempercayakan dirinya kepada siapa? Murid, bukan pengikut. Yohanes 6 ayat 66 tadi saya katakan. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya apa? Mundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudaraku. Hari ini pastikan komitmen kita sampai Tuhan datang kedua kali, yang saya katakan amin. Amin. Masalah persoalan boleh datang. Tuhan latih kita sekeras apapun. Kita tetap setia pada Tuhan. Karena setiap kita adalah pemenang, yang saya katakan amin, saudaraku. Ya. Nah, sekali lagi. Saudaraku, ini pelayanan saya, kami pelayanan di Bekasi, jemaat kami tidak terlalu banyak, ada sekitar 30-40 orang, jemaat kami juga latar belakangnya juga sederhana, saudaraku. Dan kemudian bukan hanya pelayanan di Bekasi, Tuhan juga percayakan kami pelayanan misi. Jadi Tuhan kasih hati ke saya dan rekan saya hamba Tuhan yang membantu pelayanan untuk kami melayani misi daerah Jawa Barat, saudaraku. Kenapa Jawa Barat? Karena Jawa Barat adalah suku Sunda yang terbesar, suku yang terbesar yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, kami bukan hanya sekedar melayani mereka, datang bagi-bagi sembako, tinggalin pulang setahun kemudian datang. Kami komitmen adopsi mereka. Jadi kurang lebih sebulan itu 3-4 kali kami datang, kami muridkan mereka supaya mereka juga bisa memuridkan yang lain lagi, saudaraku. Start dari pelayanan di Indramayu, kemudian Tuhan bukakan di Sumedang, saudaraku, dan sekarang ada 3 pelayanan yaitu di Cianjur. Ya, saudaraku, kita rutin layani mereka, ada banyak orang Muslim, suku Sunda, dan mereka percaya pada Yesus, dan mereka juga jangkau lagi. Dan luar biasa, saudaraku, hari ini Tuhan percayakan kita bangun lagi, ada foto yang di tengah itu di daerah Padalarang. Cadas Growong, saudaraku ya. Cadas Growong buka lagi di situ, kita mau bangun lagi rumah misi di sana, dan ini juga Tuhan bukakan lagi satu tempat lagi di daerah Bandung, daerah Soreang sana, saudaraku. Ya, tuh bantu doa, ini ada lagi mereka buka lagi, mereka terus penginjilan, saudaraku, dan ada satu tempat itu masih benar-benar hijau dan perdukunannya masih kuat, daerah Jampang Kulon sana, saudaraku. Itu ada beberapa orang yang sudah percaya lagi, dan kita mau terus muridkan mereka, saudaraku. Amin. Nah, itu sebabnya hari-hari ini Tuhan cari murid. Murid itu tandanya mereka memuridkan orang yang lain juga, saudaraku. Jangan tahan berkat-berkat cuman ada sampai di hidup saudara aja. Yang sudah katakan amin. Kita harus membagikan berkat yang kita alami. Kabar baik yang kita terima, mesti kita bagikan lagi. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Ya, nah, saudara, sekali lagi, mana yang lebih baik bagi Anda? Ditolong atau? Saudaraku, orang yang dilatih itu yang dapatkan mahkota. Betul? Hanya pemenang yang dapatkan mahkota. Wahyu bilang barang siapa menang, ia akan menerima mahkota kehidupan. Saudara setia dalam pelatihannya Tuhan, maka saudara akan menerima mahkota kehidupan. Dan dengar baik, yang Tuhan pakai itu bukan pengikut. Yang Tuhan pakai untuk menjungkir balikan dunia itu cuman murid, saudaraku. Alkitab perkataan murid yang berbuah banyak. Murid yang Tuhan pakai untuk jadi dampak, untuk menjungkir balikan dunia ini. Tuhan mau pakai saya dan saudara, saudaraku, untuk jadi berkat. Kok nggak ada yang setuju? Tuhan mau pakai saya dan saudara untuk jadi berkat, saudaraku. Ya, tadi satu kali ada di Cianjur ada yang namanya Kang Danu, saudaraku. Sekitar berapa tahun lalu dia bertobat, dia terima Tuhan. Walaupun resikonya dia harus diusir dari keluarganya, kemudian dia dibawa ke balai desa, ada sekitar 30 ormas, 300 orang yang keliling dia bawa senjata tajam. Dan dia bilang, Pak, itu saya udah siap mati waktu itu. Dia udah digelandang sampai di balai desa, suruh tanda tangan, teken bahwa dia mau kembali ke agama asalnya, saudaraku. Dia nggak mau dan puji Tuhan, malaikat Tuhan sertai dia nggak mati waktu itu, saudaraku. Kemudian dia lari sampai di Cianjur, dan kemudian di Cianjur, saudaraku, dia pelayanan, dia terus jadi berkat, dan akhirnya dia itu tempat jadi tempat penampungan orang-orang yang dibuang oleh keluarganya. Karena saudaraku, orang suku Sunda itu kalau dia menyatakan diri percaya pada Yesus, dia dicoret dari kakak, saudaraku, diusir dari tempat tinggalnya. Dan Kang Danu ini bikin tempat penampungan dan kemudian kita bangunkan rumah misi, saudaraku.
kurang lebih ada sekitar 30-40 orang di situ, dan mereka bukan hanya ditampung di situ, mereka juga terus ke daerah-daerah memenangkan jiwa-jiwa juga, saudaraku. Nah, saudara, pemenang atau murid Tuhan akan pakai untuk menerima mahkota kehidupan. Sebaliknya, orang yang ditolong, kalau saudara ditolong atau saudara lihat pengemis atau pengamen, saudara kira-kira kasih gimana, saudaraku? Yang terbaik atau ala kadarnya? Ala kadarnya ya. Yang kita mampu. Saudara mau dapat yang terbaik dari Tuhan atau hanya ala kadarnya aja dari Tuhan, saudaraku? Yang terbaik. Kalau saudara mau menerima yang terbaik dari Tuhan, saudara harus rela izinkan hidup saudara dilatih oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi, Tuhan bukan yang gak mau tolong kita. Tapi seringkali pertolongan itu cuma ala kadarnya. Tapi kita mau dilatih oleh Tuhan. Supaya hidup kita diubahkan dan hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Hakim-Hakim 3 ayat 1 sampai yang kedua, saudaraku, awalnya bilang seperti ini. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel. Ternyata ada bangsa-bangsa ketika Yosua dan Kaleb masuk tanah perjanjian, itu yang sengaja dibiarkan Tuhan. Enggak ujuk-ujuk Tuhan singkirkan, Tuhan ilangin mereka. Supaya apa? Bangsa Israel dilatih berperang, Alkitab katakan. Dibiarkan Tuhan. Nah, dalam kehidupan kita ada beberapa hal yang sepertinya sengaja dibiarkan Tuhan. Apa aja, saudaraku? Yang pertama, Tuhan membiarkan kita untuk melakukan kesalahan. Kita balik, saudaraku, kisah pada mulanya Adam dan Hawa. Saudara, kalau kisah itu kita lihat, kita telaah, kita pahami. Menurut saudara, Tuhan biarkan Adam dan Hawa melakukan kesalahan atau enggak? Biarkan ya, betul ya? Harusnya. Kalau saya yang jadi Tuhan, saudaraku. Atau saya berpikir, Tuhan harusnya enggak dibiarin dong. Harusnya dijagai kayak itu pohon pengetahuan baik dan jahat, betul enggak, saudaraku? Ya, kalau bahaya buat manusia, dijagain dong. Dikawal sama satpam, saudaraku. Ya kan? Jangan dibiarin. Kalau dibiarin ya akhirnya seperti ini. Manusia jatuh dalam dosa dan kita semuanya manusia keluar dari Taman Eden, saudaraku. Ya, lebih enak tinggal di Puri, di Cengkareng atau di Taman Eden menurut saudara? Puri banjir enggak, saudara? Ya, kadang banjir, saudara, mungkin ya. Di Taman Eden? Enggak. Taman Eden sukacita, damai sejahtera, saudaraku. Harusnya Tuhan jagain dong. Tapi kok Tuhan sengaja biarkan Adam dan Hawa lakukan kesalahan? Apa maksud Tuhan? Nah, saudaraku, Tuhan sengaja biarkan kesalahan. Mungkin terjadi juga dalam hidup kita. Ketika kita lakukan dosa, kita lakukan kesalahan. Kok Tuhan gak halangi saya ya? Enggak ingatkan saya ya? Saudaraku, supaya, dengar baik, kita belajar dari kesalahan tersebut. Yang setuju katakan amin, saudara. Nah, ketika Adam dan Hawa lakukan dosa, seharusnya mereka akui kesalahan itu. Pertanyaannya, mereka akui kesalahan itu enggak, saudaraku? Enggak ya. Mereka malah apa? Saling lempar kesalahan. Hawa ditanya sama Tuhan, Hawa, kau makan buah itu enggak? Hawa bilang apa, saudara? Ular yang salah. Ya kan? Adam ditanya Tuhan, Adam bilang Hawa yang salah. Saling lempar kesalahan. Hari ini seringkali terjadi enggak, saudara? Ketika kita lakukan kesalahan, Tuhan mau. Bukannya kita saling lempar, tapi kita akui dan kita bertobat dari kesalahan itu. Yang setuju katakan amin. Wajar nggak manusia lakukan kesalahan, saudaraku? Wajar ya. Suami kita lakukan kesalahan, istri kita lakukan kesalahan, orang tua kita lakukan kesalahan pada anak-anak. Wajar. Tapi Tuhan mau supaya kita ketika lakukan kesalahan, kita akui. Supaya kita belajar. Jangan kita tutupi atau bahkan kita saling lempar kesalahan tersebut, saudaraku. Tuhan sengaja atau Tuhan biarkan manusia lakukan kesalahan supaya manusia bisa belajar. Katakan belajar, saudara. Yang kedua, Tuhan biarkan kita ketika apa? Berada di tengah badai kehidupan. Ada hari ini yang sedang berada di tengah badai kehidupan?
dan merasa Tuhan biarkan? Ada? Ya, muka saudara nggak bisa bohong. Kayaknya ini muka-muka yang lagi ngalamin badai semua nih saudara. Saudaraku, ya. Kalau saudara ada yang merasa Tuhan biarkan saudara berada di tengah badai kehidupan, itu artinya Tuhan sedang latih saudara, yang sudah katakan amin. Tuhan tidak tinggalkan saudara. Tuhan biarkan. Supaya apa? Saudara, saya ingat kisah. Waktu itu Yesus bersama dengan murid-muridnya mau menuju ke seberang. Mereka naik perahu. Saudaraku, waktu Yesus ajak murid-muridnya dengan baik, itu jadi kata kunci saudaraku. Kenapa? Kalau saudara ingat, Yesus ajak murid-muridnya bilang apa? Kita akan menuju ke seberang. Itu janji Tuhan, itu ajakan Tuhan. Dan dengar baik, kalau murid-murid percaya, mereka pasti gak sampai ke seberang. Ini Yesus yang bilang, Yesus yang ajak loh Bapak Ibu. Ya, kalau Yesus yang bilang, kita akan menuju ke seberang, pasti nggak nyampe? Pasti dong, betul ya? Pasti ya? Yakin? Yakinnya 50%? 100%? Harusnya murid-murid yakin, saudaraku. Tapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan mereka ngalamin badai, Pak. Badai itu demikian hebat, bahkan rata-rata murid Yesus itu nelayan, mereka aja udah nggak mampu, udah nggak sanggup. Dan ketika di tengah ketidaksanggupan mereka akhirnya bangunkan Yesus. Yesus lagi ngapain saudaraku? Tidur. Yesus tinggalin mereka? Enggak. Yesus biarkan mereka. Betul? Murid-murid bilang apa sama Yesus? Yesus, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Pertanyaannya, Yesus peduli enggak sama murid-muridnya? Kenapa Yesus biarkan? Karena Yesus mau melatih mereka. Kalau Yesus mau melatih murid-muridnya, dengan sengaja membiarkan mereka berada di tengah badai, Yesus bisa enggak biarkan kita ketika kita ngalamin juga badai masalah kehidupan hari-hari ini? Bisa enggak saudaraku? Bisa ya? Tuhan tinggalin kita? Enggak. Tuhan biarkan kita. Ada yang lagi ada di tengah badai? Puji Tuhan saudaraku ya. Kalau saudara yang belum bilang amin, percayalah sebentar lagi juga saudara akan ngalamin badai saudaraku. Oh iya dong. Kalau saudara udah capek berarti saudara gak mau lagi dilatih oleh Tuhan. Ya kan? Selama kita jadi manusia, masalah pasti datang dalam hidup kita enggak? Pasti saudaraku. Tinggal cepat atau lambat. Tapi dengar baik. Sebesar apapun badai kehidupan yang engkau alami hari ini, Tuhan tidak meninggalkan engkau. Mungkin Tuhan membiarkan supaya Tuhan melatih kita, saudaraku. Nah, ketika itu Yesus dibangunin dan Yesus bilang apa? Diam dan tenanglah. Seketika badai itu diam enggak, saudaraku? Diam, tenang. Apa yang Yesus lakukan? Yesus berkata kepada badai. Ada hal yang saudara pelajari dalam kisah ini? Saya belajar, saudaraku. Ketika kita ngalamin badai kehidupan, apa yang harus kita lakukan? Yes, tetap tenang. Kemudian yang kedua, berkata, Pak. Setuju ya? Apa yang harus kita lakukan, Pak? Berkata kepada badai. Seringkali kita lupa, kita banyaknya cerewet, kita banyaknya berkata-kata kepada Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan, hutang ini, masalah keluarga, masalah bisnis, pekerjaan. Kita ngobrol sama Tuhan. Kita bangunkan Tuhan. Boleh enggak? Boleh. Enggak salah kita berdoa daripada kita enggak berdoa sama sekali, betul enggak Bapak Ibu ya? Tapi yang Tuhan mau, kita berkata kepada badainya Pak. Kita berkata kepada masalahnya Bu. Betul ya? Kita ngomong sama hutang saya percaya hutang saya sudah lunas, Tuhan berikan jalan keluar. Saya percaya masalah pekerjaan, masalah bisnis saya sudah selesai. Berkata, kenapa? Kalau kita tidak berkata kepada masalah, maka yang terjadilah masalah itu yang banyak ngoceh sama hidup kita. Betul nggak Pak? Mati lu, ya kan? Tuh lihat debt collector udah nungguin lu, ya kan? Tuh ada orang yang nipu lu, wah saudaraku. Kalau kita nggak berkata kepada masalah, masalah itu yang akan berkata kepada diri kita. Mana pemenang?
Situasi gini aja bikin lu stres. Saudaraku, hari ini kita belajar sebuah kebenaran. Saya katakan amin. Seandainya kita berada di dalam badai, Tuhan bukan tinggalkan kita, Tuhan biarkan kita. Supaya Tuhan melatih kita. Dan kalau waktu itu Yesus yang berkata kepada badai, hari ini Yesus mau kita yang berkata kepada badai tersebut, saudaraku. Apa badai yang kau alami hari ini? Gak usah cari Pak Pendeta, Pak Gembala, saudaraku, untuk minta doakan. Amin. Berkata sendiri, yang setuju katakan amin. Karena Tuhan kasih otoritas kepada kita, bukan hanya cuma pada hamba-hamba Tuhan. Tapi kepada setiap orang percaya, untuk kita menang, menghadapi masalah. Yang setuju katakan yes, saudara. Amin. Yang ketiga, apa yang Tuhan biarkan kita? Tuhan biarkan kita ketika kita gini, marah dan kecewa kepada Tuhan. Saya dulu marah, saya dulu kecewa sama Tuhan. Saya nggak percaya sama Tuhan bahkan, saudaraku. Kenapa? Saya lahir itu di tengah-tengah orang tua, ayah saya itu kena penyakit bipolar, saudaraku. Ketika saya usia kelas 3 SD. Kenapa? Keturunan ternyata. Oma saya kena penyakit bipolar. Kalau saudara ada yang bingung penyakit bipolar itu apa, itu penyakit kejiwaan. Saudara bisa search, bisa googling, saudaraku ya. Jadi kalau orang yang kena bipolar itu emosinya nggak bisa stabil. Kalau kita manusia normal itu emosi kita stabil, ada masalah baru ada jeglegan dikit, saudara. Ya, tapi kita bisa handle-nya kalau kita perkatakan firman Tuhan. Orang yang kena bipolar, dia ada masalah, jeglek, saudaraku. Itu kayak tegangan listrik itu turun, saklarnya udah dol. Nah, jadi papa saya itu gitu. Jadi kalau ada masalah dia pikirin, overthinking, saudaraku ya. Kayak gini aja, papa saya sudah dipanggil Tuhan 2014 yang lalu, saudaraku. Jadi kalau ada masalah dia pikirin, kayak gini, masalah apa, BBM naik, kok dia pikirin, saudaraku. Habis dia pikirin gak tidur, 2 minggu, 3 minggu, saudaraku. Ya, kita 2 hari gak tidur aja apa? Celeng, bener gak, saudaraku ya? Udah pusing, udah kayak aduh, udah berat. Ini 2 minggu, 3 minggu, saudara bayangin. Sehingga emosinya jadi gak stabil, dia suka marah-marah, suka pukulin mama saya, saudaraku. Dan saya lihat, mulai dari usia kelas 3 SD, gimana papa saya dengan penyakit kejiwaan seperti itu. Setiap tahun bisa 3-4 kali kambuh, saudaraku. Waktu itu saya benci banget, saya marah banget. Kenapa? Semenjak papa saya sakit, ekonomi kami jadi hancur. Waktu itu hidup keluarga kita bolehlah, saudaraku. Tapi ketika papa kena penyakit gitu, udah hancur lah, saudaraku. Ya, dan kemudian saya benci sekali, dan ketika saya lihat teman-teman saya, wah hidupnya enak, orang tuanya baik, papanya baik. Papa saya setiap setahun 3-4 kali masuk rumah sakit jiwa, saudaraku. Habisin uang, marah-marah sama papa saya, sama mama saya, sama saya, saudaraku. Dan saya bilang, kalau Tuhan ada, Tuhan gak mungkin izinkan saya dalam keluarga seperti ini. Simpel aja, pola pikir seorang anak, saudaraku. Makanya saya gak percaya sama yang namanya Tuhan. Mulai usia saya SD sampai, saudaraku, kuliah, puji Tuhan. Saya ditangkap oleh Tuhan, saya ngalamin pertobatan, ngalamin yang namanya hati Bapa di sorga sesungguhnya gimana. Dan ketika itu saya nangis, saya ikutin doa pertobatan itu, saudaraku, dan saya tahu dosa saya semuanya sudah diampuni oleh Tuhan. SMA saya pernah pengen punya niat untuk bunuh papa saya, saudaraku. Kenapa? Karena saya berpikir bahwa papalah penyebab hancurnya keluarga saya. Saya kasihan sama mama, dan kalau papa saya bunuh, selesai penderitaan keluarga kami, saudaraku. Untungnya Tuhan gak izinkan hal tersebut. Ketika Tuhan tangkap saya, saudaraku, ada kasih yang luar biasa menguasai hidup saya. Dan ketika itu saya bisa peluk papa, padahal saya dulu bencinya minta ampun. Dan saya bilang, Pa, saya mengasihi papa. Saya terima papa apa adanya. Dan ketika saya lakukan itu bukan masalah selesai, saudaraku. Terus berlanjut, papa gak sembuh-sembuh sampai akhir hidupnya. Bahkan ketika itu saya menikah dengan istri saya, saudaraku, saya punya anak. Dan papa dan mama harus kita rawat ya di rumah. Karena kalau saya biarkan di rumah sendirian papa dan mama, udah kasihan lah mama, saudaraku. Saya anak tunggal, anak satu-satunya, jadi saya punya kewajiban untuk rawat papa. Dan seringkali kita waktu itu berantem, suami istri, biasa suami istri berantem, saudaraku ya. Tapi kita berantem itu bukan karena persoalan kita, karena papa, saudaraku. Kenapa? Papa itu kalau udah gak bisa tidur, wah udah, rumah itu udah berantakan, saudaraku ya. Dia suka tanaman, bonsai, wah itu dia diacak-acak semua. Kadang dia masak Indomie atau apa, dia lupa, dia tinggalin. Jadi kalau dia lagi sakit gak bisa tidur gitu, saya harus nemenin dia, saudaraku. Kenapa? Kalau enggak udah
Bisa kebakaran rumah, bisa apa yang terjadi lah. Dia kadang jalan kemana, dia lempar kaca jendela, tetangga datang saya, komplain, minta ganti, saudaraku. Berapa kali istri saya diacungin pisau, mau dibunuh sama papa saya. Wah, itu benar-benar badai lah. Berpuluh-puluh tahun saya alami. Saya marah, saya kecewa sama Tuhan. Itu dulu. Dan ketika kami lepaskan pengampunan, saudaraku, saya baru paham. Kalau dulu saya marah, saya kecewa sama Tuhan. Ternyata Tuhan mau latih saya. Dan saya bayangkan kalau saya nggak ada dalam keluarga seperti itu, mungkin hari ini saya nggak berdiri di depan saudara. Saya nggak bisa, saya mungkin nggak ada punya hati untuk melayani jiwa-jiwa dan lain sebagainya. Tapi karena saya bersyukur hari ini, kalau Tuhan izinkan saya ada dalam keluarga seperti itu, karena Tuhan mau latih saya. Saya akan tutup dengan yang terakhir, saudaraku. Matius 11 ayat 6 apa? Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Hari ini kalau ada saudara yang marah kecewa sama Tuhan, dengar baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan biarkan untuk latih setiap kita. Apa maksud Tuhan? Membiarkan kita lakukan kesalahan, berada di tengah badai, marah dan kecewa padanya. Satu hal, melihat respon hati kita kepadanya. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Saya akan tutup dengan ayat yang terakhir. Saya undang pemain musik. Ibrani 12 ayat 11 sampai 13. Baca sama-sama. 2, 3. Memang tiap-tiap pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita melainkan duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Lanjut, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu. Sehingga yang pincang jangan terplecok tetapi menjadi sembuh. Selamat menjadi pemenang-pemenangnya Tuhan. Bangkit beri bersama-sama saudaraku. Haleluya, 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 haleluya. Kita nyanyikan pujian ini, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Yes. Amin. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia. Ku tetap setia. Yes, amin, amin. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Amin. Lalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, amin. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk
Biarkan lagu ini menjadi komitmen hati kita. Amin. Ku tetap cinta. Amin. 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 Ku tetap cinta. Walau badai Dan menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia. Amin. Ku Tetap setia Tuhan. Lihat ini yang menjadi komitmen hati jemaat-Mu Tuhan. Pagi hari ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia kepadamu Tuhan. Yes Lord. Karena kami tahu terlalu banyak yang Tuhan sudah beri Tuhan. Oh, yes Lord. Amin. Tuhan telah beri. Tak balas apa yang seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selamanya. Izinkan saya berdoa pagi hari ini. Kalau engkau yang hari ini mau berkata, Tuhan, kalau aku nggak tahu, aku nggak paham, bahwa selama ini Tuhan latih aku Tuhan. Seringkali Tuhan biarkan kita, ketika kita lakukan kesalahan, lakukan dosa, Tuhan biarkan ketika kita berada di tengah badai kehidupan, Tuhan biarkan kita untuk kita marah dan kecewa kepadanya. Supaya Tuhan mau lihat respon hati kita. Pagi hari ini kalau kau berkata, Tuhan, aku gak mau cuma sekedar jadi pengikut, aku gak mau cuma sekedar percaya kepada Tuhan, karena sudah terlalu banyak yang Tuhan beri dalam kehidupanku Tuhan. Sebabnya bukakan pikiranku, berikanku pemahaman yang baru Tuhan, bahwa Tuhan mau setiap kita untuk jadi pemenang, dan Tuhan mau melatih setiap hidup kita untuk kita jadi murid-muridnya Tuhan. Kalau hari ini kau mau punya komitmen yang baru kepada Tuhan, kau boleh taruh tanganmu di dada hari ini. Untuk kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap cinta, kita tetap setia pada Tuhan. Pelatihan seberat apapun, situasi yang berat sekalipun, badai apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kau. Tuhan biarkan supaya Tuhan mau latih hidup saya dan saudara. Aku berdoa hari ini untuk jemaat-Mu Tuhan. Mungkin hari ini kami diizinkan Tuhan beri tengah badai kehidupan yang sepertinya kami juga nggak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi kami belajar pagi hari ini untuk kami berkata kepada badai persoalan yang kami hadapi Tuhan, untuk kami gunakan otoritas kami sebagai orang percaya, karena kami percaya kata-kata kami bisa mengubah keadaan Tuhan. Aku juga berdoa, Tuhan ampuni kami kalau seringkali kami marah dan kecewa kepada Tuhan, karena kami nggak tahu Tuhan bahwa Tuhan mau latih hidup setiap kami. Ada banyak kesalahan yang kami lakukan. Ampuni kami kalau seringkali kami sembunyikan kesalahan tersebut. Bahkan seringkali kami lempar kesalahan tersebut Tuhan. Hari ini kami mau belajar, kami mau akui, kami mau bertobat Tuhan. Supaya karakter kami diubahkan oleh Tuhan. Aku berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, jadikan kami menjadi murid-muridnya Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan pakai hidup kami Tuhan, jadi berkat bagi banyak orang, memuridkan banyak orang. Pakai gereja ini, pakai jemaat ini Tuhan, untuk jadi saluran berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Murid-muridnya Tuhan, umat-umat pemenang, sama-sama kita katakan
Amin. God bless you. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Puji nama